Jombang. Gugatan itu menjadi upaya kedua setelah sebelumnya anak Kiai Jombang itu melayangkan permohonan serupa ke Pengadilan Negeri Surabaya namun ditolak hakim pada 16 Desember 2021. Wih, 16 Desember udah ada pra-peradilan sebelum ditahan. Wow. Wow. Istimewa ya. Istimewa nggak sih Mas Beki? Kenapa istimewa? Kenapa istimewa? Apakah ada beda perlakuan dalam hukum di Indonesia? Apakah memang begitu? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy dan bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini banyak banget orang yang ngomongin di komentar-komentar, di kolom komentar konten gue itu tentang Fahim yang di Jember diduga mencabuli santrinya katanya. Dan itu kasusnya yang gue nggak terlalu tahu ya, akhirnya justru membuat gue menyelidiki. Ini kenapa sih kan gitu. Gue ngobrol sama Fahim itu cuma lewat medsos ya, waktu itu ngomongin Husein Jafar. Dan dia tahu, dia bertanya itu, cuman podcast itu udah. Dan akhirnya membuat gue, ini orang-orang sebegitunya sama Fahim kenapa sih? Akhirnya Benteng Akidah itu gue lihat, oh Benteng Akidah itu kritis ke rezim gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ya, gue termasuk orang yang pengen ada keadilan hukum gitu. Ya, perbandingan itu apple to apple. Siapapun orangnya, cabul, mau kiai, mau ustadz, mau habib, kalau cabul ya cabul, hukum, nggak peduli dia siapa, mau dia keluarga gue, temen gue, kalau cabul ya cabul, nggak ada urusan gue. Nah perlakuannya ini Fahim ini beda gitu, banyak banget, hampir semua media memberitakan, hampir semua media. Padahal, ya gue masih ingat ada namanya Mas Beki, sama-sama ulama, sama-sama punya pondok, sama-sama cabul dugaannya
Ini Mas Beki malah wah panjang prosesnya. Nih ada beritanya nih di Kompas 2022 beritanya itu. Jalan panjang kasus pencabulan Mas Beki. 2 kali pra peradilan jemput paksa hingga vonis 7 tahun. Beritanya sepi aja ya. Kenapa? Mas Beki pendukung rezim atau pengkritik rezim? Kita baca dulu. Ya, adil nggak sih gitu loh. Ya mau siapapun hukum ya hukum. Selidiki. Proses hukumnya yang adil gitu. Diselidiki. Ini gara-gara kalian banyak komentar tentang Fahim, akhirnya gue menyelidiki. Lu yang maksa gue menyelidiki. Asik ya? Jangan baper lagi. Kalau Fahim memang terbukti bersalah, ya hukum. Tapi kalau nggak terbukti, jangan. Jangan main framing. Baru diduga, baru ini. Wah beritanya pencabulan. Nih kita baca nih Mas Beki nih. Jombang, kompas.com, Muhammad Subhi Azal Sani, MSAT, divonis 7 tahun penjara karena terbukti melakukan pencabulan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Cabul nggak tuh? Ini terbukti, udah disidang, udah divonis. Ada beritanya. Yang kayak begini, kayak Fahim. Apa ayo bedanya sama Fahim? Ayo. Nanti gue selidiki nih pelan-pelan. Lu sih maksa gue bahas Fahim. Gue bahas jangan baper lu ya. Putusan pidana 7 tahun penjara kepada Subhi atau biasa disapa Mas Beki dijatuhkan Majelis Hakim dalam sidang atas perkara itu di Pengadilan Negeri Surabaya Kamis 17 November 2022. November 2022, wah, Desember, Januari. Belum lama ini vonisnya. Putra Kiai di salah satu pesantren ternama di Jombang. Oh, putra Kiai sama. Kiai juga ya, doyan selangkangan gitu ya. Ayo. Mana yang ngomong-ngomong Fahim itu? Sama dong, perlakuannya yang sama dong. Fahim belum terbukti, belum, masih diduga. Tersangka itu masih harus ada sidang, tersangka itu masih ada pra peradilan. Tersangka itu belum tentu bersalah. Ingat, tersangka belum tentu bersalah. Masih ada asas praduga tak bersalah. Ayo lu mau minta gue bahas kan? Ini gue bahas. Jangan baper tapi, pakai fakta, pakai data, bukan pakai kebencian. Kalau salah ya hukum. Putra Kiai di salah satu pesantren ternama di Jombang itu dinilai melanggar 289 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Kasus pencabulan yang dilakukan Subhi terhadap santri di pesantren yang dipimpin ayahnya itu menjadi peristiwa yang menghebohkan masyarakat sepanjang tahun 2022. Enggak heboh, kalian merasa heboh? Biar aja, gue cuma sekali ngangkat. Enggak seheboh Fahim ya. Kalau Fahim sampai gua ngebahas apa aja. Itu temen lu Fahim. Iya dia tersangka, iya prosesnya masih panjang. Tapi perlakuannya sama nggak? Kita akan lihat ini, kita akan selidiki nih. Investigasi jurnalistik. Diperbolehkan investigasi jurnalistik atas nama pers. Nih, dengerin ini berita dari Kompas nih. Beragam peristiwa menyertai jalan panjang penanganan perkara itu sejak awal 2022. Sebelum akhirnya Subhi divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi prosesnya panjang. Panjang prosesnya. Polisi diadang massa di pesantren. Pakai pengadangan massa di pesantren. Fahim kooperatif. Datang dia. Fahim masih lebih gentle, nggak sembunyi di ketiak bapaknya, nggak sembunyi di balik pesantren. Hebohnya kasus pencabulan oleh Subhi diawali pada 4 Januari. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan berkas kasus Subhi sudah lengkap atau P21 dan dapat segera disidangkan.
Polisi kemudian menetapkan Subhi dalam daftar pencarian orang karena terus mangkir ketika dipanggil oleh polisi. Hah? Ini yang menetapkan kejaksaan. Artinya Subhi memang menghindari polisi. Fahim kagak. Fahim ngadepin polisi. Lebih gentle. Walaupun dia tersangka. Sekarang sudah ditahan katanya. Kooperatif Fahim. Ini bedanya Fahim sama Subhi. Fahim nggak mangkir dipanggil polisi, Subhi mangkir. Kenapa beda perlakuan ya? Katanya hukum di atas segalanya. Tapi ini apple to apple banget ini. Sama-sama cabul, sama-sama di pesantren. Dugaannya kasusnya sama-sama cabul. Tapi beda perlakuan. Ayo. Nih gue bahas, jangan baper. Kita minta keadilan. Kalau salah ya hukum. Kalau salah ya hukum. Kalau salah. Tapi perlakuan dalam hukum ada asas praduga bersalah, ada asas praduga tak bersalah, ada pra peradilan, ada semuanya prosesnya itu. Ini Subhi kejaksaan tinggi nih. Ya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menetapkan berkas kasus. Jadi selama berkas kasus itu diproses, Subhi tidak ditahan. Subhi nggak ditahan berarti. Karena ada DPU, daftar pencarian orang, sampai jemput paksa. Karena terus mangkir. Pada 13 Januari 2022, penyidik Polda Jatim mengantarkan surat panggilan untuk Subhi selaku tersangka pencabulan ke pesantren Siddiqiyah Pelosok, Kabupaten Jombang. Namun upaya polisi untuk menyerahkan surat panggilan terhalang massa yang telah bersiap di depan pintu gerbang pesantren. Wah. Pakai pengerahan massa. Fahim pakai nggak? Enggak. Dihadapin sama dia. Lebih laki lah. Kooperatif Fahim. Peristiwa pengadangan massa di depan pesantren terhadap petugas yang hendak menyerahkan surat panggilan untuk Subhi terekam dalam video amatir yang beredar pada Kamis 13 Januari 2022. Tersebar itu ya. Tapi beda perlakuan itu nah yang jadi masalah itu. Kenapa bisa beda? Di dalam video terlihat pria diduga anggota polisi dari Polda Jatim hendak mengantarkan surat panggilan untuk Subhi. Saya hanya menjalankan tugas untuk mengantarkan surat panggilan untuk Mas Beki. Subhi, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kami tidak akan mengganggu ketenteraman bapak-bapak, kata pria dalam video tersebut. Wah, sampai polisinya begitu. Kalau Fahim gimana Pak? Langsung ya Pak. Yang kooperatif sama yang jemput paksa bagus mana Pak polisi? Gimana itu Pak? Kenapa bisa beda perlakuan Pak? Sama-sama lu Pak, sama. Kenapa beda perlakuan? Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Gatot Repli Handoko mengungkapkan surat pemanggilan untuk Subhi gagal diserahkan karena yang bersangkutan tidak ada di lokasi. Surat panggilan yang dilayangkan tadi siang adalah yang kedua, terang Gatot. Sampai 2 kali surat panggilan. Diadang masa. Wah. Apa bedanya Fahim sama Beki? Kasusnya sama. Tapi perlakuan dalam hukum beda. Kenapa? Kenapa itu kenapa? Juru bicara pesantren Siddiqiyah Jombang, Jawa Timur, Joko Herwanto mengatakan, tujuan petugas dari Polda Jatim ke pesantren Siddiqiyah hanya sebatas untuk mengantarkan surat yang ditujukan kepada Subhi. Selain itu tidak mengetahui isi surat dari polisi, pihaknya juga tidak bisa memastikan tujuan lain dari petugas yang datang. Tidak lebih hanya mengantarkan surat, itu yang kami terima. Penjemputan atau pemanggilan belum ada keterangan terkait itu, kata Joko. Pakai juru bicara. Pakai juru bicara pondoknya. Iya, Siddiqiyah. Iya, itu pendukung Pak Jokowi ya? Oh, Siddiqiyah itu pendukung Pak Jokowi ya? Apakah karena itu jadi beda perlakuan, Pak? Oh, apa karena itu? Nah, gue sering bilang, berdiri di sisi sini itu memang berat sayang. Berat. Kita ini benar negara hukum, tapi kadang perlakuan dalam hukum itu yang beda. Ini contohnya beda nggak nih? Beda nggak nih? Ayo. 2 kali pra peradilan. 2 kali pra peradilan, bayangin tuh.
untuk membebaskan dirinya dari jeratan kasus pencabulan pada Kamis 6 Januari 2022. Subhi melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jombang. Gugatan itu menjadi upaya kedua setelah sebelumnya anak Kiai Jombang itu melayangkan permohonan serupa ke Pengadilan Negeri Surabaya namun ditolak hakim pada 16 Desember 2021. Wih, 16 Desember udah ada pra peradilan sebelum ditahan. Wow. Wow, istimewa ya. Istimewa nggak sih Mas Beki? Kenapa istimewa? Kenapa istimewa? Apakah ada beda perlakuan dalam hukum di Indonesia? Apakah memang begitu? Yang sama dong Pak. Kalau Mas Beki bisa diperlakukan begini, kenapa Fahim kagak? Kan gitu ya. Katanya hukum itu adil. Nggak peduli siapa. Mau anak kiai, mau kiai. Mau Habib, mau siapa. Hukum ya hukum lah. Di Pengadilan Negeri Jombang, Subhi menggugat Polres Jombang dan Polda Jawa Timur atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan. Waduh, polisi digugat sama dia. Fahim kooperatif. Kenapa Pak Polisi bisa beda begini? Dalam petitum permohonan sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jombang, anak Kiai Jombang itu menilai penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan harus dibatalkan. Wah, anak Kiai. Apa karena pesantrennya pernah dukung Pak Jokowi ya? Apa karena itu? Apa karena itu Pak, beda perlakuan? Hah? Ayolah, hukum itu yang adil. Nggak peduli di sisi mana, salah ya salah. Perlakuannya ya sama dong. Subhi juga menilai penyidik tidak objektif dalam menentukan dirinya sebagai tersangka karena tidak pernah meminta keterangan maupun klarifikasi terhadap apa yang disangkakan kepada dirinya. Lah, gimana mau minta keterangan? Dipanggil aja mangkir. Kalau Fahim nggak mangkir ya? Datang pemanggilan, datang. Gugatan pra peradilan yang diajukan Subhi mulai disidangkan pada Kamis 20 Januari 2022 dipimpin Hakim Dodi Setio Wijayanto sebagai hakim tunggal. Namun upaya pra peradilan yang ditempuhnya ditolak hakim. Putusan hakim pada Kamis 27 Januari 2022 menegaskan bahwa penetapan Subhi sebagai tersangka pencabulan sudah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni minimal terpenuhinya 2 alat bukti. Mengadili, menolak permohonan pra peradilan yang disampaikan pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil, kata Hakim Dodi di Pengadilan Negeri Jombang. Ayo lu. Ayo. Gimana tuh? Dari mulai penjemputan paksanya sampai sekarang kooperatifnya. Beda nggak? Beda. Kenapa? Kenapa Pak Polisi? Kenapa? Kenapa aparat penegak hukum? Kenapa? Ada apa? Apa karena Mas Beki pondoknya Sidikia pernah dukung Pak Jokowi? Ada di sisi rezim. Apakah karena itu? Polisi jemput paksa Subhi. Setelah permohonan pra peradilan yang dilayangkan Subhi ditolak di Pengadilan Negeri Jombang, polisi meminta anak Kiai Jombang untuk kooperatif dan menyerahkan diri. Sampai begitu. Karena tak kunjung menyerahkan diri, polisi melakukan upaya jemput paksa pada Minggu 3 Juli 2022 siang. Bayangin tuh Januari, Februari, Maret. Namun upaya polisi menangkap DPO kasus pencabulan itu gagal. Kapolres Jombang, AKBP Muhammad Nur Hidayat, mengungkapkan upaya penangkapan terhadap Subhi dilakukan petugas gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang Minggu siang. Petugas gabungan dari Polda. Besar. Gagal. Kemarin Minggu siang memang ada upaya penindakan penangkapan terhadap DPO MSA, kata Nur Hidayat saat dikonfirmasi Kompas.com Senin 4 Juli 2022. Nur Hidayat menyatakan proses penegakan hukum bagi Subhi merupakan proses final yang harus dijalani. Subhi tidak bisa mengelak karena berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap P2 atau P21. Udah P21, masih susah ditangkap. Ada apa? Nih, lu lupa ada minta gue ngomongin Fahim. Nih gue ngomongin. Apa bedanya Fahim sama Beki nih? Hah? Kenapa perlakuannya beda? Hah?
Upaya polisi melakukan jemput paksa terhadap Subki kembali dilakukan pada Kamis 7 Juli 2022 di tempat tinggalnya. Ratusan petugas gabungan dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur dikerahkan ke pesantren Sidikia Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski sempat dihalangi massa dari kalangan santri dan simpatisan Subki, petugas berhasil masuk ke kompleks pesantren dan melakukan pencarian ke berbagai ruangan. Proses jemput paksa berjalan alot. Ratusan simpatisan dan santri diamankan petugas ke Mapolres Jombang karena terus berupaya menghalangi petugas. Setelah 15 jam dikepung, Subki akhirnya menyerahkan diri. Dia kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Wah, salut, salut, keren Mas Beki. Setelah dijemput paksa, Subki ditahan di ruang isolasi khusus rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur. Mulai Jumat 8 Juli 2022. Panjang prosesnya guys, panjang. Giliran Fahim aja. Adil ya, adil ya. Pak polisi adil ya. Oh iya Pak. Ada yang kooperatif makin di. Ya. Inilah susahnya berdiri di sisi yang mengkritisi rezim. Begini. Fahim itu susah karena dia di posisi yang mengkritisi. Terlepas dari dugaan dia melakukan pencabulan, itu belum terbukti. Belum terbukti, masih dugaan. Udah langsung ditahan, langsung pemberitaan macam-macam. Berdasarkan ketentuan pasal 285 ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, sedangkan pasal 65 ayat 1 KUHP 4 tahun penjara diambil sepertiga dari 12 tahun penjara. Setelah Subki ditangkap dan kasusnya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Duratun Mahsuna, istri Subki, muncul ke publik. Dia pun turut angkat bicara atas kasus yang menjerat suaminya. Menurut Mahsuna, suaminya bukan pelaku pencabulan. Tuduhan pencabulan kepada suaminya merupakan fitnah dan penuh rekayasa. Wah, ini enak, ini istrinya bela dia. Kalau Fahim, istrinya, karena cemburu mungkin, ya. Ini istrinya bagus, ini istrinya Mas Beki ini. Soleha. Saya sangat paham apa yang sedang terjadi pada suami saya. Fitnah ini sangat keji dan penuh rekayasa, ujar Duratun dalam konferensi pers di Surabaya Jumat 12 Agustus 2022. Sementara itu dalam persidangan yang terus berjalan, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman penjara 16 tahun untuk Subki. Tuntutan untuk Subki dibacakan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya Senin 10 Oktober 2022. Menurutnya, Subki melanggar pasal 285 Junto 65 ayat 1 KUHP tentang perkosaan, pasal 285 ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara, sedangkan pasal 65 ayat 1 KUHP 4 tahun penjara diambil sepertiga dari 12 tahun penjara. Kami beri tuntutan maksimal karena jaksa sudah membuktikan dakwaan dalam persidangan, terangnya. Nah, ini udah melalui persidangan. Subki terdakwa perkara pencabulan dan pemerkosaan santri di Jombang akhirnya divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam sidang pembacaan vonis Kamis 17 November 2022. Dituntut 16 tahun, cuma divonis 7 tahun. Keren. Terbukti bersalah loh. Terbukti bersalah. Fahim belum terbukti, baru tersangka. Masih ada proses panjang, tapi perlakuannya udah beda ya. Kita lihat proses hukum di negara ini. Adil aja Pak. Adil aja. Adil. Diminta itu adil. Bukan mau minta benar. Bukan. Yang salah ya salah. Tapi adil aja yang kami minta nih. Susah ya dapat adil ini ya kayaknya sekarang. Sampai ingat lagunya Eko Show gue. Mau dapat keadilan di pengadilan. Ya kan harus punya banyak penghasilan. Begitu ya? Apakah begitu? Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun, kata Ketua Majelis Hakim Sutrisno saat membacakan amar putusannya. Sutrisno menyebut hal yang memberatkan hukuman terdakwa antara lain terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan terdakwa merupakan tokoh agama yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada publik. Sama-sama tokoh agama Pak. Kenapa perlakuannya kepada Fahim beda? Sementara hal yang meringankan, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, punya anak kecil yang masih membutuhkan kasih sayang, serta terdakwa belum pernah dihukum. Fahim beda. Ini pra-peradilannya apa ditahannya, kenapa beda ya? Untuk diketahui, Subki dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan terhadap perempuan di bawah umur asal Jawa Tengah dengan nomor LPB _392 _10 Romawi _res _1.24 _2019
garis miring Jatim, garis miring RESJBG. Dari Desember. Hah? Dari 2019. Tahun 2019 dilaporin. Ditahan 2022. Lama ya. Lama. Korban merupakan salah satu santri atau anak didik Subki di pesantren dia, tempat dia tinggal. Lama lu. Nah, jadi dari berita ini guys. Ayolah, lu yang meminta gue bahas Fahim kan? Sekarang gue bahas Fahim nih. Nih, apa bedanya Fahim sama Beki nih? Sama-sama ada pondok, sama-sama dugaan pencabulan. Proses yang dialami si Beki ini panjang. Laporannya LP-nya tahun 2019 tuh. 2022 tadi ya. Baru, 2021 apa 2022 tuh baru proses. Sementara untuk Fahim langsung ya. Apakah karena Fahim mengkritik rezim? Apakah karena itu Pak? Yang adil lah. Itu aja. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang pengen keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama, suku, kelompok politik, kelompok apapun. Hukum di atas segala-galanya. Tolong para aparat penegak hukum yang adil. Nih buat kalian masih mau komentar apa lagi? Komentar dulu di bawah. Gua akan tetap bersuara untuk keadilan. Gua nggak peduli mau Fahim, mau siapa. Kalau salah ya salah. Tapi perlakuan dalam hukum harus adil, harus. Tapi kalau udah penegak hukum nggak adil, terus lu mau minta gua percaya gitu. Susah kalau nggak adil. Kalau nggak adil mah susah. Penegak hukum itu untuk keadilan. Ya begini yang kita alami sekarang. Kesian di Fahim. Bandingin sama Beki nih. Sama. Apakah karena Siddiqiyah pondok pesantrennya itu pernah mendukung Jokowi? Apa karena itu? Sehingga jadi beda? Mikir. Dah, itu aja ya. Gue mohon diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha wal inayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah kalau udah gak adil mah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal